Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, berdoa adalah merupakan bentuk komunikasi antara hamba dengan Sang Penciptanya. Selaku makhluk yang lemah dan tak berdaya, kita itu memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Karena itu, Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk selalu berdoa sebagai media untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya atau keinginannya. Berbagai macam permasalahan dan keinginan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menampungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan lebih tahu apa yang kita inginkan sebelum kita sendiri mengucapkannya melalui doa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan melalui doa pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bantuan atau pertolongan kepada hambanya yang sedang kesusahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku itu dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Pemirsa yang dirahmati Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hidup kita akan dimudahkan. Namun di satu sisi ada kalanya seseorang yang sangat gemar berdoa akan tetapi tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kenapa, padahal pada dasarnya semua doa pasti dikabulkan oleh Allah. Kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun, kita tidak akan pernah mengetahuinya kapan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang doa yang tak kunjung terkabulkan. Berikut ini ada beberapa penjelasan penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu banyaknya dosa dan banyaknya memakan atau mengkonsumsi makanan yang didapatkan dengan jalan yang haram atau makanan haram. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diri kita yang penuh dosa. Manusia memang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, namun Allah senantiasa membuka pintu maafnya karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Tetapi manusia lebih sering lalai dan tidak segera bertaubat. Begitu pula dengan apa-apa yang telah dihasilkan dari perbuatan dosa, seperti dosa besar dan dosa kecil. Apa-apa yang haram, baik itu pakaian, makanan, minuman, semuanya akan menjadi penghalang terkabulnya doa seseorang.
sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik lagi halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Adapun penyebab yang kedua tidak terkabulnya doa seseorang, yaitu berdoa untuk sesuatu yang tidak baik. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa seorang hamba yang isinya adalah sesuatu yang berupa dosa atau untuk memutus tali silaturrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan seseorang senantiasa akan dikabulkan doanya selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturrahim dan tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, aku telah berdoa dan terus berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Setelah itu ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. Dan penyebab yang ketiga yaitu berdoa dengan hati yang lalai dan tidak serius di dalam berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdoa dalam hati yang kosong sama artinya kita tidak fokus terhadap apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya dengan ketika kita berbicara kepada sesama manusia, tapi kita tidak mau melihat matanya. Apa yang kita ucapkan jadi terasa bohong dan tidak ada artinya. Akhirnya kita jadi tidak sungguh-sungguh terhadap apa yang kita doakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki, dan rahmatilah aku jika Engkau berkehendak. Akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksa. Hadis riwayat Bukhari. Adapun penyebab berikutnya yaitu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pemirsa yang dirahmati Allah, di saat kita melalaikan segala perbuatan baik yang sesuai dengan syariat, niscaya tidak akan terkabulkan doa kita
karena apa-apa yang kita lakukan hanyalah dosa. Dari Huzaifah bin Al-Yaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa di antara penyebab doa-doa kita tidak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua bukanlah orang yang berada di antara salah satunya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, semoga bermanfaat dan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.